Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zatul Muna akan menjelaskan tentang penetapan teknik evaluasi dan analisis feedback. Evaluasi merupakan cara yang digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba yang telah dibuat sesuai dengan pembelajaran pengguna. Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang diarahkan kepada komponen-komponen sistem pembelajaran yang mencakup komponen input, yakni perilaku awal atau entry behavior siswa, komponen input instrumental, yakni kemampuan profesional guru atau tenaga pekerja kependidikan, komponen kurikulum atau program studi, metode, media, komponen administratif atau alat, waktu, dan dana, komponen proses ialah prosedur pelaksanaan pembelajaran, komponen output ialah hasil pembelajaran yang menjadi ketercapaian tujuan pembelajaran. Prinsip, tujuan, dan fungsi teknik evaluasi. Yang pertama, prinsip-prinsip teknik evaluasi. Evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 tahap. Yang pertama itu prinsip keseluruhan. Jadi prinsip keseluruhan ini merupakan evaluasi yang dilaksanakan secara utuh menyeluruh. Selanjutnya, prinsip kesinambungan. Jadi prinsip ini merupakan penilaian yang berkesinambungan. Ini penilaian yang dilakukan secara terus-menerus, sambung menyambung dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada prinsip objektivitas, mengandung bahwa evaluasi hasil belajar terlepas dari faktor yang sifatnya subjektif. Selanjutnya, tujuan dari teknik evaluasi. Jika kita ingin melakukan kegiatan evaluasi, terlepas dari jenis evaluasi apa yang digunakan, maka guru harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang tujuan dan fungsi evaluasi. Bila tidak mengetahui, guru akan mengalami kesulitan dalam membahas materi yang akan diajarkan kepada pendidik. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran yang baik, yang menyangkut tentang tujuan materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian. Selanjutnya ada fungsi teknik evaluasi. Yang pertama itu secara psikologis. Peserta didik butuh untuk mengetahui bagaimana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Selanjutnya secara didaktis, metodologis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu. Selanjutnya, evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Selanjutnya, evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program kependidikannya. Selanjutnya, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan kelas. Selanjutnya, secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat, pemerintah yang berkewenangan. Selanjutnya, fungsi analisis feedback. Yang pertama itu fungsi formatif. Jadi fungsi formatif ini merupakan
yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Selanjutnya itu fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan tahapan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Selanjutnya fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang atau psikologis fisik dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Selanjutnya fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam penentuan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya struktur analisis feedback atau umpan balik dalam pembelajaran. Jadi menurut Hartley dan Timperley mengatakan bahwa umpan balik terkait dengan tindakan atau informasi yang diberikan oleh guru yang memberikan informasi mengenai aspek kinerja atau pemahaman seseorang, atau umpan balik adalah informasi tentang kesenjangan antara apa yang sudah dipahami dan apa yang dimaksudkan untuk dipahami, serta bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini bahwa teknik-teknik evaluasi adalah suatu cara yang digunakan untuk melihat apakah hasil dari rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses belajar mengajar. Evaluasi belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip keseluruhan, yang kedua prinsip kesinambungan, dan yang ketiga prinsip objektivitas. Tujuan dari teknik pembelajaran evaluasi adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penentuan penilaian sendiri. Selanjutnya feedback atau umpan balik merupakan sarana bagi pendidik dan peserta didik untuk mengetahui bagaimana penugasan peserta didik terhadap materi atau pemahaman tugas yang disajikan dalam proses atau kegiatan belajar mengajar. Umpan balik yang diberikan oleh pendidik terhadap pekerjaan peserta didik merupakan sarana bagi peserta didik untuk mengetahui penugasan mereka terhadap konsep pelajaran yang diterima dalam pekerjaan. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian, pendidik perlu memperjuangkan umpan balik dan perlu mempertimbangkan umpan balik sebagai salah satu komponen, dan hendaknya dilakukan secara struktur periodik dan terencana sehingga dapat memberikan manfaat bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.